Shalom, salam sehat untuk Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Kristus. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Tengah Minggu dengan tema pada hari ini, Tangan Allah yang Melindungi, yang diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Kristus, kira-kira 1 bulan yang lalu saya mendapat telepon dari staf saya yang memberikan informasi bahwa hasil tes PCR saya positif atau terpapar COVID-19. Tentunya saya kaget dan saya ada rasa takut, khawatir mendengar hasil saya yang mengatakan saya positif. Lalu saya tenangkan diri saya dan saya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini terjadi di dalam diri saya percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk saya. Dan saya percaya juga tangan Allah yang akan memberi kekuatan melindungi saya selama saya menjalankan isolasi di Wisma Atlet. Puji Tuhan, setelah saya menjalani 12 hari isolasi di Wisma Atlet, hasil PCR saya negatif dan saya dinyatakan sembuh. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Kristus, dalam kehidupan kita sering menghadapi berbagai macam masalah atau pergumulan yang membuat kita jadi takut dan khawatir. Untuk mengatasinya tidaklah mudah. Namun harus kita akui, kekuatan terbesar adalah karena ada tangan Allah yang melindungi kita. Karena ada tangan Allah yang melindungi kita, maka tangan itu juga yang memberi kekuatan di tengah masalah atau pergumulan kita, sehingga menuntun kita untuk mendapatkan solusi yang Allah sudah siapkan. Ketika kita mengetahui ada tangan Allah yang melindungi kita, maka sikap kita yang pertama adalah jangan panik di tengah masalah. Problemnya, sebagai anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, sering sekali kita mudah panik, bingung, kecewa ketika kita menghadapi masalah. Padahal janji Tuhan, Dia tidak mengizinkan masalah melebihi batas kesanggupan kita. Kepanikan dapat menuntun kita kepada keputusan-keputusan yang salah, yang membuat kita semakin tertekan, bahkan menyalahkan Tuhan. Padahal masalah atau pergumulan itu ada untuk menyehatkan iman kita. Yang kedua adalah selalu dekat dengan Tuhan. Inilah kuncinya. Tidak ada yang perlu kita takuti atau khawatirkan selama kita dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika kita jauh dari Tuhan, sama saja menjauhkan diri dari pembelaan dan pertolongan Tuhan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Kristus, apabila saat ini kita merasa hubungan kita dengan Tuhan sudah semakin jauh, tidak ada kata terlambat untuk kita memulai kembali menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan dengan bersatu teduh kembali, berdoa, dan bahkan membaca firman Tuhan agar kita lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kita harus lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang ketiga, ketika kita tahu bahwa ada tangan Allah yang melindungi kita, jangan mengandalkan manusia. Semakin kita mengandalkan manusia, kita akan semakin kecewa. Mungkin hari ini orang yang kita andalkan bisa menolong kita, tetapi ketika orang tersebut sudah tidak sanggup menolong kita, maka hidup kita tidak lagi punya pegangan. Kita semakin gagal untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir, tetap maju di tengah masalah atau pergumulan. Jangan fokus pada masalah atau pergumulan. Belajar fokus ke depan.
fokus pada rancangan Tuhan dalam hidup kita, fokus pada kuasa Tuhan yang besar, maka kita tidak akan hancur di tengah masalah, tetapi justru kita akan semakin kuat. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Kristus, stop untuk merasa tertekan, stop untuk menangisi masalah, pandang ke depan, karena di balik masa yang sukar ada kemuliaan Tuhan yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.